Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada pagi hari ini, Sabtu 20 November 2021, kita dapat berjumpa dalam ruang maya ini dengan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan Allah Bapa di surga. Marilah, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, kita bersaat teduh dan merenungkan firman Tuhan yang kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu atas hidup kami hingga hari ini. Engkau menyatukan kami pada pagi hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Buka hati kami agar dapat menerima firman-Mu dan melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saat teduh pada pagi hari ini didasarkan pada firman Tuhan pada Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-31 sampai 36 yang tertulis demikian. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Dalam Injil Yohanes berikut, menjelaskan siapa itu Yesus dan bagaimana seharusnya murid-muridnya mengimani Mesias yang datang ke dunia. Injil ini menyatakan siapakah Allah melalui diri Yesus Kristus dan melalui karyanya di dalam dunia ini. Ketika kita mengenal Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, maka kita akan melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang berasal dari surga. Dia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya. Dialah yang diutus oleh Allah ke dalam dunia ini. Jadi, dia adalah saksi langsung yang mengetahui segala sesuatu dan menyatakan firman tentang kemuliaan Allah. Yesuslah utusan Allah. Pernyataan ini menegaskan bahwa Allah mengaruniainya dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kutipan Injil ini ditutup dengan suatu tantangan bagi kita semua untuk memilih. Setelah mendengar kesaksian dan merasakan kemuliaannya, bagaimanakah respon kita? Pada ayat 36 ini menegaskan bahwa hanya ada dua alternatif, iman atau ketidaktaatan. Dan masing-masing dari pilihan tersebut memiliki akibat sendiri, yaitu hidup yang kekal atau murka Allah. Pemakaian ungkapan tidak taat menjadi kejutan karena kita berpikir yang tepat adalah tidak percaya. Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah sikap tidak taat terhadap perintah untuk percaya. Jika panggilan untuk percaya kepada anak ditolak, maka tinggallah murka Allah. Kesaksian Yohanes ini semakin menambah iman dan kepercayaan kita akan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Ia yang datang menebus dan menyelamatkan kita dari kematian kekal, dan kita dibawa pada kehidupan kekal. Yesus yang datang dari surga adalah anak tunggal Bapa yang menjadi manusia demi keselamatan manusia. Janji keselamatan diberikan oleh Dia yang adalah sumber keselamatan itu sendiri. Melalui kesaksian Yohanes ini, semakin menguatkan identitas ketritunggalan dalam Yesus Kristus sebagai Bapa, Anak atau utusan yang dipenuhi oleh Roh-Nya. Untuk itu, marilah kita meyakini dan mempercayai sepenuhnya bahwa Yesus itu adalah berasal dari surga. Dia adalah anak Allah yang diutus untuk melakukan misi kasih, yaitu penyelamatan manusia yang sudah berdosa, dan Dia adalah Allah itu sendiri. Maka, jangan lagi meragukan keilahian dan ketuhanannya, dan marilah kita selalu taat kepadanya.
Demikianlah saat teduh kita pada pagi hari ini. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, ucap syukur kami naikkan atas berkat-Mu di pagi hari yang baru ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak terbatas oleh apapun. Engkaulah anak Allah yang diutus oleh Bapa. Engkau yang berkuasa penuh menyelamatkan kami, Tuhan. Tuntun kami agar selalu taat terhadap panggilan untuk percaya kepadamu. Ya Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Lindungilah dan tuntun kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, Tuhan memberkati kita sekalian.